Di dalam kitab Madarijus Salikin kita mengetahui dan kita mendapati perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Perkataan Imam Ibnu Qayyim itu berkata bagaimana? Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, ada di antara manusia yang sifat mereka itu sebagaimana babi. Maaf ya, bukan saya yang bicara. Yang menyampaikan Imam Ibnu Qayyim. Dan saya tidak mengubah dengan diksi yang lain. Karena kalau dirubah dengan diksi yang lain, maka maknanya tidak nyampe. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada manusia penuntut ilmu itu kayak babi. Babi itu gimana sih sifatnya? Babi itu, kalau babi itu mendapatkan makanan-makanan yang segar, asupan makanan yang segar, kayak buah yang segar, sayur yang segar, babi itu tidak pernah tertarik untuk makan. Tapi beda, kalau babi itu diberikan kepadanya kotoran dan bekas muntahan, babi itu langsung dimakan. Itu babi, Bu. Tahu itu babi? Tidak tahu karena kita nggak pernah melihat. Ini saya dapatkan dari perkataan beliau. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada manusia-manusia yang mereka itu baik menuntut ilmu ataupun yang belum menuntut ilmu, itu karakternya kayak babi. Kalau dia mendapatkan kebaikan seseorang, kebaikan itu tidak pernah mau disebut. Tidak pernah mau dijelaskan. Kebaikan itu dia menutup mata, dia menutup telinga. Pokoknya nggak mau dengar aja kebaikan fulan itu. Tapi sekalinya fulan itu jatuh misalkan dalam satu titik masalah, ataupun memiliki pendapat yang lemah, ataupun tergelincir kepada kesalahan, maka segera dia itu menutup matanya, langsung dia itu membuka matanya, membuka telinganya untuk mengumbar apa yang menjadi kesalahan dan kelemahan dari saudaranya. Tapi kalau dia melihat kebaikan dari saudara itu, dia nggak pernah mau nyebutin. Dia hanya menunggu ketergelinciran orang itu saja. Maka ini sudah terjadi sekitar 700 tahun yang lalu pada masa Imam Ibnu Qayyim. Ketika pada masa Imam Ibnu Qayyim kita sudah mendapati bahwasanya ada manusia-manusia itu yang karakternya kayak babi, Bu. Baik itu seorang penuntut ilmu atau siapapun. Karena perkataan ini umum. Bisa mengenai kepada siapapun, dai ataupun tidak dai, mau penuntut ilmu atau tidak penuntut ilmu, mau yang awam atau tidak awam. Itu ada manusia itu karakternya kayak babi. Sehingga kalau dia mendapati kebaikan saudaranya, tidak pernah mau menyebutkan, tidak pernah mau bertegur, sapa, tidak mau pernah untuk bertemu. Walaupun orang itu memiliki banyak kebaikan. Sekalinya mendapatkan kekurangan, senangnya luar biasa. Diambil itu kekurangannya, diumbar-umbar, dijatuhkan kehormatannya, tanpa tersisa dari kehormatan seorang mukmin yang dimiliki sama orang itu. Kenapa? Karena yang dia inginkan itu ketergelinciran di dalam kesalahan. Ada orang semacam ini? Ada. Padahal kita paham betul bahwasanya, maaf ya Bu, siapa sih orang di atas muka bumi ini yang maksum dan terjaga dari kesalahan? Tidak ada. Kalau setiap orang itu punya satu kesalahan, langsung kita jatuhkan dan langsung kita keluarkan dari ahlu sunnah, versi orang yang mengeluarkan, siapa orang di atas muka bumi ini yang tidak? Siapa orang di atas muka bumi ini yang terjaga dari kesalahan? Kemaksuman itu miliknya Rasulullah dan kemaksuman itu telah hilang dengan wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang itu terkadang bisa memiliki sebuah kesalahan di dalam berpendapat atau di dalam mengambil pendapat. Yang terjadi adalah meluruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Bukan langsung kamu memvonisnya dan mengeluarkan ia dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ambilkan sebuah contoh yang paling mudah. Ibu tahu masa iddah? Masa iddah tahu? Siapa yang tahu masa iddah? Angkat tangan. Kok jadi nggak tahu? Ya sudahlah, mari kita akhiri kajian kita. Iddah, masa iddah tahu masa iddah? Masa iddah itu apa? Masa iddah itu masa seorang wanita ketika dia menunggu sebelum nikah sama orang lain. Baik suaminya menceraikan ataupun suaminya meninggal dunia. Tahu masa iddah? Tahu. Alhamdulillah.
Kenapa? Pura-pura tidak tahu dan memang tidak tahu itu tipis batasannya. Masa iddah, kalau ada seorang perempuan, suaminya meninggal dunia, masa iddahnya berapa, Bu? A, 3 bulan, C, 2 bulan, B, B, 2 bulan, C, 4 bulan. Yang jawab A. 1. Yang jawab B. Yang jawab C. Yang jawab jawaban yang lain. Berapa, Bu? 4 bulan 10 hari. Berarti yang lain masih bingung dengan masa iddah. Kalau ada seorang suami meninggal dunia, lalu ibu langsung diketok pintu rumahnya sama orang lain, iya, bolehkah aku menjadikan engkau rembulan di rumahku? Siapa yang ngomong uhui? Semoga diampuni dosa-dosanya. Katakan sama yang lamar itu, gimana sih engkau menjadikan aku rembulan? Suamiku baru meninggal sekitar 1 pekan yang lalu. Hatiku masih terpenjara dengan memori indah bersamanya. Itu kalau baru 1 pekan. Ternyata laki-laki itu pantang mundur dan berkata, aku ingin menjadikan engkau bagian dari tulang rusukku yang hilang. Oke, temui saya setelah 4 bulan 10 hari. Itu namanya masa iddah kalau suaminya meninggal dunia. Kalau istrinya mengandung, kalau ada istri mengandung, dicerai sama suaminya, masa iddahnya kapan? Masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Tahu ya, 2 masa iddah ini. Pernah ada satu masalah terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahu Khalifah Ali bin Abi Thalib? Khalifah Ali bin Abi Thalib ini seorang khalifah besar. Seorang yang agung. Istrinya penduduk surga, mertuanya penduduk surga, anaknya penduduk surga. Nggak main-main kedudukan seorang Ali bin Abi Thalib. Pernah ada seorang wanita, dia hamil. Lalu suaminya meninggal dunia. Lalu sang wanita ini bingung, saya mengambil masa iddah yang mana? Masa iddah melahirkan atau masa iddah 4 bulan 10 hari? Karena beliau bingung, beliau tanya sama Ali bin Abi Thalib, mana masa iddah yang saya harus ambil? Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-akhdu ayyahuma atwal. Kamu mengambil mana yang paling panjang tersisa dari masa iddah itu. Itu kata Ali. Kalau seseorang wanita, jadi penjelasan dari perkataan Ali, fatwanya Ali itu apa? Kalau ada wanita, dia baru hamil 1 bulan, terus suaminya meninggal dunia, berarti jarak antara kelahirannya masih berapa? 8 bulan. Jarak dengan masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Melahirkan. Berarti diambil yang paling panjang. Berarti masa iddahnya sampai nanti melahirkan. Tapi kalau ada seorang perempuan, dia sudah hamilnya itu 8 bulan, suaminya meninggal dunia. Maka dia tinggal berapa bulan untuk menuju kelahiran? 1 bulan. Masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Masa iddah 4 bulan 10 hari. Berarti diambil masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kira-kira perkataan Ali bin Abi Thalib benar atau salah? Benar atau salah? Siapa yang mengatakan benar? Angkat tangan. Semuanya yang mengatakan benar angkat tangan. Ali bin Abi Thalib yang ngomong. Benar? Angkat tangan yang tinggi, jangan malu. Ini segini. Siapa yang mengatakan Ali bin Abi Thalib salah? Masya Allah ya. Semoga beliau ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Maka yang benar itu adalah perkataan dan fatwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kita mencintai beliau, mengimani beliau,
berdoa supaya dikumpulkan dengan beliau di surga karena beliau itu penduduk surga. Maka untuk masalah itu perkataan Ali bin Abi Thalib itu salah. Tadi siapa yang mengatakan benar? Habis ini sholat taubat. Kenapa yang difatwakan oleh Ali bin Abi Thalib itu salah? Karena ada satu kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang perempuan lagi hamil, ya. Kemudian istri suaminya meninggal dunia. Lalu ada seorang sahabat datang mengetuk pintunya. Ya, aku melamarmu. Suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi kamu sudah melahirkan. Sudah melahirkan kan? Iya, aku mendengar suara bayi. Kata laki-laki itu. Berarti kamu sudah selesai masa idahnya. Tapi suamiku baru meninggal beberapa pekan yang lalu. Masa idahmu itu ketika kamu baru melahirkan. Lalu perempuan itu berkata, Fima makna, dia mengatakan, la nahkum hatta nahkum ali Rasulillah. Enggak, saya tidak bisa menjawab sampai aku tanya sama Rasulullah. Pergilah beliau kepada baginda Nabi. Lalu tanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Beberapa pekan yang lalu. Dan aku 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu baru melahirkan. Lalu tiba-tiba ada yang melamarku. Masya Allah ya, luar biasa ini perempuan. Ada yang datang melamarku ya Rasulullah. Apakah saya terima atau tidak terima? Kata Rasulullah. Kata beliau itu adalah, iddatuki, sesungguhnya masa idahmu itu ketika kamu melahirkan. Walaupun kamu baru beberapa hari suamimu meninggal dunia. Berarti kalau ada perempuan hamil dan suaminya meninggal dunia, baginda Nabi SAW mengatakan masa idahnya masa idahnya itu melahirkan. Itu perkataan Nabi. Yang kita ikuti Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah SAW. Nah tadi katanya Ali. Cepat sekali sih berubah ibu-ibu. Tadi ngomongnya Ali. Yang kita ikuti siapa? Rasulullah. Tapi apakah kita akan mengatakan Ali bin Abi Thalib sesat? Siapa yang mengatakan Ali sesat? Berhadapan dengan saya. Dan teman-teman saya juga. Kenapa? Karena baginda Ali atau sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau kalaupun salah, dia tetap memiliki satu pahala. Beliau itu karakternya sebagai mujtahid. Dan beliau ketika saat mengatakan bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan fatwa itu, karena beliau tidak tahu tentang hadis itu. Ketika ada hadis itu, Ali tidak ada di samping Rasulullah. Pernyataan saya setelah menyampaikan riwayat ini itu sederhana, Bu. Apa yang sederhana? Kalaulah seorang Ali bin Abi Thalib saja tidak maksum, karena yang maksum hanyalah baginda Nabi. Lu apalagi Ustadz hari ini? Jadi kalau ada Ustadz salah langsung kamu katakan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Lu kamu harus mengeluarkan banyak orang, yang tersisa cuma kamu tok. Dan kelompokmu yang berada di antara Ahlussunnah. Ya atau tidak, Bu? Karena yang namanya kesalahan itu hal yang wajar. Tapi bukan langsung kita memvonisnya dan mengatakan gak layak dijadikan ilmunya, tidak boleh diambil ilmunya, gak boleh dijadikan referensi. Lu yang ngomong aja banyak salah kok. Kalau mau dicari kesalahan dia pun sama, banyak. Cuma tidak setiap orang itu memiliki hati buruk sebagaimana dia hatinya buruk ketika mencari kesalahan orang. Ustadz semangat sekali. Enggak, biasa aja. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية